Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, di sini saya akan menceritakan berbagai pengalaman ataupun mungkin bisa membantu buat teman-teman yang mengalami GERD dan anxiety. Nah, di sini saya ceritakan dulu kapan terjadinya kena anxiety dan GERD ini. Pada saat waktu itu tahun 2021 saya terkena GERD dan anxiety itu di bulan Juli. Nah, lalu setelah itu saya yang saya rasakan itu sesak, lalu pikiran yang udah kemana-mana, udah nggak tahu, kayaknya udah napas itu udah di ujung gitu. Nah, saya itu berobat ke dokter guys, berobat ke spesialis dalam, ke dokter umum dulu. Setelah itu saya dirujuk ke spesialis dalam. Ternyata setelah itu saya ke spesialis dalam, saya dikasih obat, ada 3 macam untuk meredakan lambung. Setelah itu saya minum selama 3 hari. Setelah 3 hari sama sekali tidak ada perubahan. Lalu setelah itu saya konsultasi lagi dengan dokternya. Saya tanyakan kembali, dok, ini kok tidak ada perubahan sama sekali, apa dong yang saya harus lakukan ya. Lalu dokter itu bilang, mas, yang penting jangan pernah berpikiran yang enggak ataupun yang memberatkan lambungnya untuk gasnya untuk naik gitu. Nah, oke, saya coba lagi, tapi selama itu tidak ada perubahan sama sekali. Dan setelah itu saya tidak berobat lagi karena saya ngerasa tadinya kan sehat, tidak ada sama sekali penyakit yang seperti ini, dan kaget gitu tuh. Setelah itu ya udah, saya sampai tidak bekerja, hanya bisa diam di rumah, keluar rumah pun merasa takut, lalu bermain dengan teman pun sama takut karena main keluar nongkrong di luar, saya takut ada apa-apa, saya takut pingsan, saya takut sesak napas. Karena yang pada saat itu yang saya rasakan yang waktu itu pada saat yang saya rasakan adalah setiap saya keluar itu merasakan di jalan ataupun di mana itu takut terjadi apa-apa, takut ada yang tidak ada yang menolong gitu. Mungkin teman-teman ada yang merasakan seperti itu. Coba barangkali teman-teman ada bisa komen ke YouTube ini, barangkali kita bisa sharing gitu. Nah, singkat cerita, saya bisa tahu kenapa GERD dan anxiety ini karena saya buka sosial media, mulai dari YouTube, dari yang lain-lain. Saya lihat gejalanya hampir sama. Apa benar ini GERD dan anxiety? Setelah itu saya coba terapkan untuk beberapa minggu itu dari yang channel-channel YouTube itu. Saya coba, dan perubahannya nggak terlalu signifikan karena mungkin baru pertama kali kena GERD dan anxiety. Jadi saya ngerasa tuh kayak udah parah gitu tuh, kayak udah, waduh, kayak hidup saya ini udah nggak bisa lama lagi. Dan ibaratnya saya harus nggak tahu kemana lagi gitu untuk berobat, untuk kemana, karena posisinya saya kerja aja nggak bisa guys, sampai takut, keluar rumah pun takut, naik motor pun takut, naik kendaraan, apalagi naik kendaraan umum. Dan saya punya pernah pengalaman yang mungkin bisa sama dengan kalian teman-teman. Pada saat saya perjalanan mau ke Jakarta, saya naik bus ceritanya.
Setelah saya naik bus, baru saya naik, baru duduk, baru duduk, dan saya di situ ngerasa, aduh, saya takut di jalan mau ke rumah sakit jauh, takut nanti nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nolongin gitu. Dan karena susah guys, orang yang sehat dengan ngobrol sama yang kita terkena GERD dan anxiety itu, kalau orang sehat itu menganggap itu tidak masuk akal gitu, karena kita yang merasakan. Nah setelah itu saya turun dari bus, baru naik, sampai keneknya bilang, mau kemana mas, katanya. Dah, kata saya, jalan aja mas, saya nggak jalan aja pak, nggak apa-apa, saya turun aja dulu, nggak apa-apa, saya tungguin mas, barangkali ada yang ketinggalan barangnya. Dan saya tetap menolak, udah pak silakan jalan aja. Setelah itu saya pulang lagi ke rumah dan tidak jadi berangkat, padahal pada saat itu emang ada kerjaan pada saat itu. Cuman saya, ya udah, saya cancel lagi, saya nunda lagi, sangat banget terbebani. Saya bingung harus kemana lagi. Setelah itu saya istirahat, saya buka lagi channel-channel YouTube-nya yang mungkin sudah sudah terkenal, saya buka-buka lagi, saya harus kayak gimana. Ternyata mereka dari channel YouTube itu saya rangkum, yaitu cuman pola tidur 3P, di pola tidur, pola makan, pola pola makan, pola tidur, sama pola pikir. Nah setelah itu saya coba terapkan untuk beberapa minggu ke depan. Ternyata belum ada perubahan. Saya di sini mengerti guys, bahwa emang sebenarnya yang terkena GERD dan anxiety pertama kali kena itu emang susah banget lepas dari itu, karena nggak bisa sama sekali kemana-mana. Saya pribadi mengalami seperti itu, dan saya merasakan bahwa hidup itu udah nggak ada harapan hidup lagi gitu. Mungkin beberapa minggu ini ke depan saya akan udah nggak ada, tapi saya terus berusaha berdoa, ini kenapa. Saya terus dalam sholat saya tuh, saya berusaha, ini kenapa ya Allah, tolong sembuhkanlah, saya pengen kerja, pengen main, pengen ibaratnya kembali dulu seperti semula, kayak tidak terjadi apa-apa. Oh ya guys, saya juga menceritakan bahwa kenapa sih terjadinya GERD dan anxiety ini. Pada saat waktu itu saya terkena COVID dan saya meminum obat. Nah, minum obat tanpa meminum obat untuk lambungnya dulu. Emang sebelumnya saya punya riwayat punya mah gitu. Setelah itu ya saya minum obat, tiba-tiba ya seperti itu. Tiba-tiba kok sesak, tiba-tiba ngerasa gak nyaman badan, tiba-tiba kok kayak mau pingsan, kelingan. Pokoknya setelah itu saya udah langsung gak kerja lagi. Setelah terkena itu saya istirahat di rumah, saya coba nenangin diri dulu di rumah, dan akhirnya saya bisa tahu kenapa bisa terjadinya penyakit saya itu GERD dan anxiety. Kira saya cuma GERD doang, ternyata anxiety-nya itu kenapa sih terjadinya, kenapa, apa sih yang menyebabkan anxiety itu. Mungkin pada saat itu ada tekanan, jadi beban pikiran ke kita. Setelah itu jadi kita ngerasa kayak tidak berguna, kayak ngerasa kayaknya saya cuman pada saat ini saya sakit ini, saya cuma sendiri, tidak ada yang bisa menemani, tidak ada yang support. Jadi ngerasa tuh terbebani pikiran, mental jadi kena guys. Setelah itu udah kena, ya udah, saya nerima juga, saya ikhlas gitu. Saya juga udah nggak tahu gimana lagi caranya, ibaratnya kayaknya udah nggak ada harapan hidup, nggak ada harapan lagi yang ke depannya saya bisa bernapas lagi. Saya udah nggak tahu udah, karena ngerasa kalau udah kumat guys, napas udah kayak udah di ujung, udah susah napas, ngap, kayak rasanya tuh mau balik lagi ke rumah sakit lagi. Tapi kan setelah nyampe rumah sakit, suntik, udah pulang lagi, kumat lagi. Jadi saya tuh capek guys. Nah setelah itu ya udah,
Saya coba menenangkan diri lagi, terus saya juga belajar lagi, saya berdoa lagi. Nah, di sini saya baru bisa bisa menyesuaikan diri sedikit demi sedikit, karena nggak gampang. Saya paham yang terkena penyakit itu tidak gampang untuk lepas kembali lagi sempurna kayak sebelumnya, apalagi baru kena guys. Saya juga pernah merasakan gitu, wah rasanya emang berat banget, dan kayaknya udah nggak bisa lagi untuk bertahan hidup. Nah, untuk teman-teman barangkali yang terkena GERD dan anxiety ini, saya cuma bisa ngasih tahu guys, caranya seperti apa. Yang pertama, perhatikan dulu pola makannya dulu guys. Kita makannya udah bener atau belum? Kalau makannya, yang terkena GERD dan anxiety itu pertama kena biasanya pola makannya tuh cepet guys. Biasa kalau orang normal itu pagi, siang, sama malam 3 kali dalam sehari. Tapi kalau yang terkena GERD dan anxiety itu nggak bisa guys. Itu biasanya 3 jam sekali. Misalkan bangun jam 7, makan jam 7. Nah, jam 7, 8, 9, jam 10 udah makan lagi guys. Dan terus selanjutnya 3 jam, 3 jam, 3 jam. Dan porsinya itu tidak boleh langsung banyak guys, karena langsung begah nantinya, atau bisa dibilang kayak penuh gitu. Jadi sedikit-sedikit aja tapi sering, dan sediakan cemilan ataupun makanan ringan. Misalnya yang bekerja bawa makanan ringan, ataupun misalnya di rumah siapin makanan ringan seperti itu guys. Jangan jangan sampai telat makan. Percaya deh, kalau telat makan, wah rasanya bakal ngap, sesek, nggak karu-karuan lagi guys, percaya. Dan yang kedua, pola tidur. Yang baru terkena anxiety, jangan pernah tidur di atas jam 9 guys. Kalau bisa jam 9 ke bawah tuh udah tidur, istirahat, tenangin pikiran, relaksin badan. Karena yang terkena GERD dan anxiety itu ototnya tuh pada tegang, jadi ngerasa kayak potek gitu selama seharian itu. Terus pola pikir, ini emang susah guys pola pikir, tapi kita harus berusaha pola pikir kita itu di di ditata guys. Jadi kayak misalkan sehari ini kita menangkap informasi apa, pilihlah yang positif, jangan kita ambil yang negatif, karena terbawa nanti pada saat kita tidur guys. Jadi kayak misalkan mendengar tetangga ada yang meninggal, atau teman ada yang sakit, atau seperti apa, itu jangan dihiraukan guys. Udah, kita pikir positif aja, kita istirahat, waktunya mau tidur, dan jangan ada yang pikiran aneh-aneh. Udah, kita tidur dan bangunlah pagi jam 5 atau setengah 5, sholat subuh. Nah, di situ tuh kita hirup udara segar guys, karena biasanya jam 7, jam 8 itu udah nggak enak udaranya, tapi kalau pagi banget itu enak. Itu bisa merilekskan tubuh guys. Cobain aja jam 5, coba kita hirup udara segar jam 5 atau jam setengah 5, kita hirup, enak, dingin gitu, seger gitu. Nah, setelah itu baru kita siapkan untuk sarapan paginya guys. Nah, untuk sarapan pagi juga guys, tolong jangan yang pedas, jangan yang asam. Cari makan yang bisa gampang dicerna dulu untuk lambung kita. Contohnya misalkan nasinya jangan terlalu yang keras banget, bikin agak lembek. Terus lauk pauknya, untuk yang pertama kena lauk pauknya, cari makanan yang bergizi dan banyak protein, karena selaput lambung kita itu sudah menipis. Makanya kenapa gas di dalam tubuh kita itu naik. Nah, bisa menyampai ke tenggorokan, kerongkongan. Nah, disitulah yang bisa membuat kita ngerasa tidak nyaman, gatal, sesak. Nah, itu guys, bikin porsi makan yang mudah dimakan seperti itu. Lalu
kalian makan. Setelah itu kalau yang tidak kerja silakan bisa menjemur, rileks, menjemur, tarik nafas dari mulut dibuang ke tarik nafas dari hidung buat buang ke mulut, lalu refresh, jangan terlalu tegang, santai. Terus guys, diulang seperti itu untuk beberapa minggu. Nanti step by stepnya saya akan jelaskan di next video ya. Nah, jangan lupa guys, subscribe dan like dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang terkena GERD dan anxiety. Karena saya sudah merasakan dan emang rasanya mantap betul, dan emang rasanya apa ya, bisa dibilang kayak kayak kita tuh udah nggak ada harapan hidup. Dan alhamdulillah saya sudah terapkan seperti itu. GERD dan anxiety saya itu sudah mulai berkurang dan hampir tidak ada. Oke guys, nanti kita kembali lagi ke video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru kena GERD dan anxiety, dan yang belum kena jangan sampai kena, jadi bisa protek untuk tubuh kita sendiri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.